Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sorayanto, Stambuk F121151033. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kristalografi serta cara untuk mendeskripsi salah satu sistem kristal. Langsung saja, kristalografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kristal. Kristal merupakan benda padat yang homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Dalam mempelajari kristalografi ada 3 unsur yang dipelajari dalam kristalografi. Yang pertama, geometrik, kedua, fisik, ketiga, kimia. Derajat kristalisasi, yang pertama euhedral atau bentuk atau bidang yang jelas. Yang kedua subhedral, bentuk atau bidang batas sebagian jelas sebagian tidak. Ketiga anhedral, tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Kenampakan luar kristal. 1. Permukaan kristal dibatasi oleh permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom dalam kristal yang biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik kisi-kisi kristalnya. Kedua, bagian tepi dan bagian sudut. Ketiga, sudut interversial atau sudut yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara dua muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub atau poles. Keempat, bentuk. Kelima, sifat. Bentuk kristal. Yang pertama, bentuk ditentukan dari sumbu kristalografinya. Kedua, bentuk tertutup atau terbuka. Ketiga, bentuk sederhana atau kombinasi. Sifat kristal atau karakteristik bentuk atau kombinasi pada saat terbentuk. Yang pertama, kolumnar. Kedua, tabular. Keempat, lap shape. Kelima, fibrous. Ketujuh, shaft. Pertama, hukum kristal 1 yang dicetuskan oleh Nicolas Steno tahun 1669 menyatakan bahwa sudut antara dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besar. Unsur simetri. Yang pertama, sumbu simetri. Sumbu simetri merupakan garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana bila kristal tersebut diputar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarnya, maka pada kedudukan tertentu kristal akan menunjukkan kenampakan yang sama. Ketiga, ada 3 jenis sumbu simetri. Yang pertama, sumbu simetri biasa atau disebut dengan gyr. Yang kedua, sumbu simetri diagonal atau disebut dengan gyroida. Yang ketiga, sumbu simetri inversi atau putar. 2. Bidang simetri merupakan bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan P atau plan, yang kedua M atau mirror. Ada 3 jenis bidang simetri. Yang pertama, bidang simetri horizontal. Yang kedua, bidang simetri vertikal. Yang ketiga, bidang simetri diagonal. Ketiga, pusat simetri. Pusat simetri merupakan titik dalam kristal di mana melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama, mulai dari tepi, sudut, hingga bidang. Pusat simetri selalu berhimpit dengan pusat kristal. Kelas atau derajat simetri. Yang pertama, kristal mempunyai keteraturan baik mengenai arah ataupun letak bidang muka kristal atau rusuk. Kedua, keteraturan tersebut merupakan bagian dari simetri suatu kristal. Ketiga, kelas atau derajat kristal. Penentuan kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada Hermann Mauguin dan Schoenfeld. Sistem kristal terbagi atas 7, yaitu yang pertama isometrik, yang kedua tetragonal, yang ketiga ortorombik, yang keempat monoklin, yang kelima heksagonal, yang keenam trigonal, yang ketujuh triklin. Deskripsi sistem kristal. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem kristal, yaitu sistem kristal isometrik. Yang saya pegang ini merupakan sistem kristal pada kelas heksatohedral, yang merupakan kelas ke-32 dari seluruh sistem kristal. Pada sistem kristal ini memiliki 3 sumbu utama, yaitu sumbu C, sumbu B,
dan sumbu A, di mana perbandingan antara sumbu A, B, dan C yaitu 1:3:3. Sudut kristalografi yang dibentuk pada sistem kristal ini yaitu 90 derajat. Maksudnya itu dari sumbu C ke sumbu B membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya untuk sumbu putarnya kita misalkan saja dari sumbu C memiliki 4 kali kenampakan yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita kembalikan lagi ke posisi yang semula. Kemudian untuk diagonalnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk mirrornya juga ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk selanjutnya untuk penentuan kelas kristalografi berdasarkan Hermann Maumin. Untuk penentuan kelas kristalografi berdasarkan Hermann Maumin dinotasikan dengan 4/m, 4/m, 3, 2/m. Maksudnya untuk bidang 3 dimensi dengan 4 sumbu putar 3 bernilai 3 dan 3 sumbu putar bernilai 2 dan sumbu putar 2 dengan 9 bidang simetri. Salah satu contoh mineral dari sistem kristal ini yaitu hataerolith. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.